Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di channel kita. Hari ini kita bakal bahas sesuatu yang super seru dan ada di sekitar kita setiap hari. Pernah nggak sih kalian kepikiran? Gimana ya caranya semua makhluk hidup dan benda mati di sekitar kita itu bisa saling berhubungan? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas tentang interaksi dalam ekosistem. Siap? Yuk, kita mulai. Pertama-tama, apa sih ekosistem itu? Gampangnya gini. Ekosistem itu adalah sebuah sistem di mana semua makhluk hidup, atau yang kita sebut komponen biotik, dan benda-benda tak hidup, atau komponen abiotik, saling berinteraksi. Contohnya nih, di sebuah taman sekolah, ada rumput, pohon, serangga, burung, cacing. Itu semua komponen biotiknya. Terus ada juga sinar matahari, udara, air, dan tanah. Itu komponen abiotiknya. Nah, semua ini tunggak berdiri sendiri. Mereka saling butuh dan saling memengaruhi satu sama lain. Keren kan? Tanpa matahari, rumput nggak bisa fotosintesis. Tanpa tanah, pohon nggak bisa tumbuh. Semuanya nyambung. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling penting, yaitu aliran energi. Bayangin deh, semua makhluk hidup itu butuh energi buat beraktivitas, sama kayak kita butuh makan buat main dan belajar. Nah, sumber energi utama di planet kita ini apa? Yep, betul banget. Matahari. Energi dari matahari ini ditangkap oleh tumbuhan lewat proses yang namanya fotosintesis. Tumbuhan ini kita sebut produsen, karena mereka bisa memproduksi makanannya sendiri. Jadi, energi matahari diubah jadi energi kimia dalam bentuk makanan. Terus, energi ini nggak berhenti di tumbuhan aja. Energi ini akan mengalir ke makhluk hidup lain. Gimana caranya? Lewat yang namanya rantai makanan. Kalian pasti udah sering dengar kan? Rantai makanan itu adalah peristiwa makan dan dimakan. Contoh simpelnya, rumput dimakan sama belalang. Belalang ini kita sebut konsumen tingkat 1, karena dia makan produsen. Terus, belalang dimakan sama katak. Nah, katak ini jadi konsumen tingkat 2. Enggak berhenti di situ. Katak bisa aja dimakan sama ular. Ular jadi konsumen tingkat 3, dan seterusnya. Sampai ada konsumen puncak yang biasanya nggak punya predator alami. Contohnya elang. Jadi, energi dari rumput pindah ke belalang, dari belalang pindah ke katak, dari katak pindah ke ular. Inilah yang disebut aliran energi. Tapi ingat ya, setiap kali energi ini pindah, ada sebagian yang hilang dalam bentuk panas. Jadi, energi yang didapat ular dari makan katak itu lebih sedikit daripada energi yang didapat katak dari makan belalang. Nah, di alam liar, ceritanya nggak sesimpel itu. Seekor ular nggak cuma makan katak. Kan, dia bisa makan tikus juga. Terus, elang juga nggak cuma makan ular. Bisa aja dia makan ayam atau kelinci. Jadi, satu makhluk hidup bisa makan beberapa jenis makhluk hidup lain, dan sebaliknya. Dia juga bisa dimakan oleh beberapa jenis predator. Nah, kumpulan dari beberapa rantai makanan yang saling berhubungan ini kita sebut sebagai jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan ini jauh lebih kompleks dan lebih realistis menggambarkan apa yang terjadi di alam. Kalau kita lihat gambarnya, bentuknya jadi kayak jaring laba-laba yang rumit. Terus apa yang terjadi kalau salah satu komponen di jaring-jaring makanan ini hilang? Misalnya, populasi katak tiba-tiba berkurang drastis karena sungainya tercemar. Apa dampaknya? Pertama, ular dan elang yang biasa makan katak bakal kekurangan makanan. Populasi mereka bisa menurun. Kedua, populasi belalang yang biasa dimakan katak bisa meledak. Kalau belalang terlalu banyak, mereka bisa menghabiskan semua rumput dan tanaman. Akibatnya, ekosistem jadi nggak seimbang. Makanya, setiap komponen dalam ekosistem itu penting banget perannya. Jadi, kesimpulannya, semua komponen dalam ekosistem, baik yang hidup maupun yang mati, saling berinteraksi dan bergantung satu sama lain. Interaksi ini membentuk aliran energi yang dimulai dari matahari, ke produsen, lalu ke konsumen melalui rantai makanan dan jaring-jaring makanan yang rumit. Keseimbangan ekosistem ini sangat rapuh. Makanya kita harus jaga baik-baik lingkungan kita ya. Oke deh. Segitu dulu pembahasan kita kali ini. Semoga Jeti lebih paham ya tentang cara kerja ekosistem di sekitar kita. Kalau ada pertanyaan, langsung aja tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe biar nggak ketinggalan video-video seru lainnya. Terima kasih sudah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah!